Bersih Rasulullah SAW itu. Harum. Inilah ciri orang yang sholatnya khusyuk. Bersih. Maka ya qadarullah kemarin di Jepang. Jepang itu bersih. Tetapi masih ranking ke 12 di dunia. Segitu bersihnya itu. Indonesia ranking ke 170 ya. Loh, ini saya ada hasil penelitiannya. Jadi selordeh lah. Ini fakta lah ya. Kemarin di Jepang 6 hari sulit sekali melihat sampah, itu kesulitan pertama. Yang kedua, sulit mencari tempat sampah. Udah sulit cari sampahnya, kemudian sulit cari tempat sampahnya. Dan yang ketiga, sulit juga cari petugas kebersihan. Ini luar biasa. Ya, kita tidak usah banding-banding dengan di negeri kita ya. Kalau kita tidak sulit mencari sampah itu ya, karena kita yang nyampah ya. Dulu Geger Kalong ini Pak, di daerah disebut daerah bebas sampah. Dari ujung sana sampai ke ujung situ bersih, bersih, benar-benar. Karena kami tiap pagi membersihkannya. Sekarang berat karena mahasiswanya silih berganti yang ada di sekitar sini, plus kendaraan, plus pedagang sekarang makin banyak dan memproduksi sampah. Dulu kami pada subuh ini selesai siaran, sapu ke sana, sapu ke sini, semua santri giliran. Sekarang masih melakukan, tetapi kecepatan membersihkan dan pembuang sampah itu lebih banyak pembuangnya. Agak tidak bisa dimengerti karena ini kawasan kampus ya. Mahasiswa SD 6 tahun plus TK. TK-nya berapa? 2 tahun. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun. SMA 3 tahun. Berapa tahun total? 14 tahun nyimpen sampah pada tempatnya saja belum bisa. Coba pendidikan apa itu? Ini banyak yang parkir motor aja tidak bisa parkir pada tempat yang benar. Gak bisa dimengerti ya. Ini pendidikan apa? Belum lagi kuliah 4 tahun. Jadi berapa tuh? Ayo tolong bantu hitungin. 18 tahun hanya untuk sampah pada tempatnya aja gak bisa. Hanya untuk parkir rapi saja enggak bisa. Ini ada yang salah nih pendidikan ini. Benar? Ada yang salah ini. Pernah ada kunjungan Dharma Wisata Rohati ke Darutoid, naik bis, mahasiswa itu buang sampah dari bisnya. Ini tidak bisa dimengerti. Ini tenang ya, tidak boleh emosi ya, ingat. Saya kalau udah cerita sampah suka ini greget Pak. TSP, apa syarat TSP? 1 T apa? Tahan dari buang sampah sembarangan. S-nya simpan sampah pada tempatnya, bukan buang, simpan pakai adab, karena buang belum tentu masuk ya kan. Simpan. P-nya pungut sampah adalah sedekah. Di sini kalau ada guru atau siapapun yang tidak pungut sampah, dapat dipastikan karirnya tidak akan bagus karena dia tidak punya tanggung jawab. Alhamdulillah Darut Tauhid kata sebagian orang bersih, tapi sepulang dari Jepang jadi kurang bersih ya. Kenapa? Karena standarnya. Dulu sepanjang jalan ini kita pasang tempat sampah dari pesantren, hasilnya menderita ya enggak? Kenapa? Karena segala sampah masuk ke sana.
Dan juga ada yang kreatif, diambil tong sampahnya. Indonesia ini memang perlu pendidikan yang lebih kuat. Jadi bagaimana solusinya? Harus dibiasakan. Ini kalau di pesantren ini sekarang sedang dicarikan solusi, apalagi Qadarullah tempat pembuangan akhir tahap sampah sedang bermasalah. Jadi dibiasakan dari awal memilah, meminimalisir sampah. Di Jepang itu orang meminimalisir sampah. Kemudian dipilah. Ada sampah kertas, ada sampah plastik, ada sampah beling kaca, ada sampah bekas makanan, ada sampah besar. Ini harus dibiasakan dipilah-pilah dari awal. Sehingga, nah bagaimana sampah organik yang bekas makan itu kita gunakan maggot kalau di sini. Tahu siapa maggot? Siapa? Istrinya Pagot. Sia-sia hadirin, sia-sia. Maggot istri Pagot lagi. Maggot itu ada ulat. Ini santri ada maggot di kamar masing-masing atau di mana? Harus dikasih makan ya. Kalau nggak dikasih makan dia keluar dari makan, keluar dari rumahnya. Nah, maggot itu kita beri sampah bekas makan atau bekas dapur ke sana. Jadi nanti jadi pupuk. Masya Allah. Tinggal kita pilih yang plastik dan kertas, itu bisa dijual dan sebagainya. Bisa kalau disiplin ya. Kalau tidak salah di mana di Tasikmalaya yang kekurangan sampah. Saking sampahnya bisa diolah dengan baik. Tetapi intinya adalah kita nih disiplin. Kalau makan permen, dikemanakan ini sampah permen? Sakuin. Jangan dibuang. Zolim kalau buang sampah. Walaupun hanya kertas. Kenapa? Merusak pemandangan, nambah kerjaan. Apalagi kalau bungkus permen itu jatuh, menimpa semut. Geger otak ya kan. Ngarang. Rokok dibuang sembarangan. Ini zolim. Apalagi masih ada apinya. Selain dia mengotori, apinya terinjak, orang yang terluka bisa jadi masalah dan pasti ada balasannya dari Allah. Jangan merokok adik-adik. Kenapa kok tidak merokok? Ku tahu apa yang ku mau. Aku tidak mau musibah menimpa diriku dan diri yang lain karena merokok. Jelas? Sampah masukkan ke saku. Baru nanti kumpulkan di tempat yang semestinya. Aib, zolim, tidak bertanggung jawab, egois, tidak punya rasa malu, pengecut, itu orang yang buang sampah sembarangan. Kalau santri tidak suka bersih, gak akan naik kelas. Yakin tidak boleh naik kelas. Mau apa? Mau apa? Di sini gampang tidak naik. Ngomong kotor, ngomong kasar, gak naik. Mau apa pintar kalau omongannya jelek, kan? Kenapa tidak naik? Karena kelasnya di atas, ya. Dia suruh mengut sampah dulu. BR3T, apa artinya santri? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Ini karakter. Orang yang tidak bersih, tidak rapi, tidak teratur, tidak terpelihara, bermasalah. Coba saja, gigi jangan dibersihkan sebulan. Apa manfaatnya? Tidak usah beli obat nyamuk, ya kan? Mustahil.